Yesus melakukan penyembuhan dengan perkataan, sentuhan tangan, atau bahkan tanpa kontak fisik sama sekali, mendalam tentang iman, ketaatan, dan kuasa ilahi yang melampaui pemahaman manusia. Tuhan Yesus bertanya kepadanya mengenai dosa siapakah yang menyebabkan kebutaan itu. Yang pernah dikatakan teman-teman Ayub yang percaya bahwa setiap kemalangan duniawi adalah hukuman Allah, kemuliaan Allah yang akan diberitakan melalui cobaan manusia. 3, 2, 1. Salam saudaraku, kembali kita bertemu dalam tayangan edukasi Kristen untuk kalangan sendiri, beriman dengan logika yang sehat. Saudaraku yang terkasih di dalam nama Yesus, Allah yang ajaib, Bapa yang kekal. Hari ini kita akan belajar tentang kisah Tuhan Yesus menyembuhkan orang buta dalam Injil Yohanes pasal yang ke-9. Dalam narasi Injil, kita sering mendapati Yesus melakukan penyembuhan dengan perkataan, sentuhan tangan, atau bahkan tanpa kontak fisik sama sekali. Namun ada satu kisah yang menonjol karena metode yang unik dan mungkin tampak tidak lazim, tapi bagi sebagian orang, penyembuhan seorang pria yang buta sejak lahir dengan menggunakan tanah yang telah diludahi. Ini tertulis dalam Injil Yohanes pasal 9 dan menyimpan makna yang mendalam tentang iman, ketaatan, dan kuasa ilahi yang melampaui pemahaman manusia. Penyembuhan ini adalah tanda ke-6 dalam Injil Yohanes dari semua kisah mujizat di dalam Alkitab. Ini adalah satu-satunya kisah di mana orang tersebut buta sejak lahir. Kisah bermula ketika Tuhan Yesus dan murid-muridnya melewati seorang pria yang buta sejak lahir. Murid-murid Tuhan Yesus bertanya kepadanya mengenai dosa siapakah yang menyebabkan kebutaan itu. Dosa orang itu sendiri atau dosa orang tuanya? Jawaban Tuhan Yesus mengejutkan. Bukan dia maupun orang tuanya yang berdosa, tetapi supaya pekerjaan-pekerjaan Allah dapat dinyatakan di dalam dia yang waktu itu sedang mengalami kebutaan sejak lahir. Yohanes pasal 9 ayat yang ketiga. Bagi kebanyakan orang Yahudi, seperti halnya yang pernah dikatakan teman-teman Ayub, yang percaya bahwa setiap kemalangan duniawi adalah hukuman Allah atas dosa tertentu di masa lalunya dan juga dosa yang dilakukan. Dengan penderitaan bawaan, penjelasan bisa jadi adalah dosa itu telah dilakukan sejak dalam kandungan ibunya. Ini sama saja tindakan berdosa orang tua telah menjadikan anak mereka lahir dalam kondisi berdosa. Yesus menyangkal pemahaman kaum Yahudi bahwa cobaan tertentu bukanlah hukuman yang ditetapkan Allah untuk dosa-dosa tertentu. Misalnya, saudaraku, kehidupan Daud setelah perzinahan dan pembunuhan dalam 2 Samuel pasal 12 ayat 21. Namun Tuhan Yesus juga tidak menolak ajaran Taurat tentang keberdosaan manusia yang mengajarkan bahwa semua penderitaan merupakan konsekuensi dari dosa bersama dan pemberontakan kita di dalam Adam. Demikian bukanlah tindakan bijaksana dan tidak baik menilai bahwa penderitaan orang lain secara khusus dengan sifat menghakimi. Tuhan Yesus tidak memilih salah satu pilihan yang diajukan, yakni dosa diri sendiri ataukah dosa orang tuanya.
Tuhan Yesus justru menunjukkan adanya kemuliaan Allah yang akan diberitakan melalui cobaan manusia. Kemudian Tuhan Yesus melakukan tindakan yang tidak biasa. Ia meludah ke tanah, membuat lumpur dari air ludahnya, oleskan ke mata orang buta itu. Setelah itu, ia menyuruh orang itu untuk pergi membasuh diri ke kolam Siloam. Buta itu pun pergi membasuh diri, dan seketika itu juga ia dapat melihat. Dalam menyembuhkan orang yang buta sejak lahir, Yesus menyelesaikan pekerjaan Bapa sebagai pencipta dengan menggunakan tanah liat yang sama dengan yang Sang Firman gunakan pada saat penciptaan untuk melakukan pekerjaan kreatif lebih lanjut dalam memulihkan penglihatan orang yang buta. Campuran tanah liat dan air liur ini adalah sebuah tipe penciptaan manusia dari tanah. Kejadian pasal 2 ayat yang ke-7. Kristus menyatakan keilahiannya dengan memulihkan bagian dari ciptaan dengan menggunakan bahan-bahan yang sama yang digunakannya untuk menciptakan manusia pada mulanya. Orang buta yang sejak lahir ini, dia kebutaannya oleh karena dia tidak memiliki bola mata. Pada saat Tuhan Yesus meludah dan membuat lumpur dari tanah liat dan kemudian mengoleskan pada muka orang yang buta ini, seolah-olah Kristus sedang membuat bola mata yang baru bagi orang yang buta ini. Sama seperti Sang Firman yang waktu itu menciptakan Adam, manusia yang baru, dalam bentuk kesempurnaan sebagai manusia jikalau dibanding dari makhluk-makhluk yang lain. Yesus menggunakan ludah sebagai pengganti air supaya semua orang tahu bahwa kesembuhan itu berasal darinya dan bukan dari air mancur. Tetapi ia juga memerintahkan orang itu untuk membasuh diri supaya tidak ada orang yang mengira bahwa tanah yang dicampurnya dengan air ludah itu yang menyembuhkan. Penyembuhan yang sebenarnya terjadi tanpa kehadiran Kristus di tempat yang cukup jauh, yaitu di kolam Siloam. Sehingga banyak orang yang menjadi saksi dari mujizat tersebut. Kolam Siloam terletak di pinggir Yerusalem, cukup jauh dari Bait Allah. Dari kolam ini diambil air untuk upacara-upacara yang berhubungan dengan air, untuk upacara-upacara yang berhubungan dengan Hari Raya Pondok Daun. Siloam yang diterjemahkan menjadi diutus, melambangkan Kristus, dia yang diutus oleh Bapa. Sama seperti penyembuhan orang buta yang menegaskan klaim Kristus sebagai terang dunia. Demikian juga penggunaan kolam Siloam olehnya menegaskan bahwa ia adalah penyuci sejati bagi Bait Allah dan mereka yang beribadah di dalamnya. Dengan menggunakan tanah liat, Tuhan menunjukkan bahwa dialah yang membentuk Adam dari tanah liat. Sebelumnya ia telah mengumumkan dengan begitu banyak kata-kata, "Akulah dia yang membentuk Adam," yang menyinggung perasaan para pendengarnya. Sekarang ia mendemonstrasikan dengan perbuatan yang tak terbantahkan kebenaran dari klaimnya itu. Tuhan Yesus menciptakan mata bagi orang buta yang terbuat dari tanah liat, sama seperti yang telah ia lakukan bagi Adam. Ia tidak hanya membentuk mata atau membukanya, tetapi memberikan penglihatan. Ini membuktikan bahwa dialah yang mengembuskan napas kehidupan ke dalam diri Adam. Tanpa adanya jiwa yang memberikan energi ilahi,
Mata yang telah dibentuk dengan sempurna pun tidak akan dapat melihat apa-apa. Kristus menggunakan ludah untuk membuat melihatnya. Kristus menggunakan ludah untuk membuatnya melihat, karena ia hendak menyuruh orang buta itu ke kolam Siloam dan ingin menjelaskan bahwa dia bukan air dari mata air itu yang menjadi sumber mujizat. Marilah kita pelajari bahwa dia membuat dan membuka mata orang itu dengan kuasa yang keluar dari mulutnya. Inilah sebabnya dia mengaduk tanah untuk membuat tanah liat. Kemudian agar tidak ada yang membayangkan bahwa sumber mujizat itu adalah tanah, dia memerintahkan orang itu untuk membersihkan tanah liat tersebut. Ada yang mengatakan bahwa tanah liat itu tidak dibuang, tetapi dibentuk menjadi mata, sebagaimana yang tadi sudah saya sampaikan di depan. Mengapa dia memerintahkan orang itu untuk pergi ke kolam Siloam? Pertama-tama agar kita dapat belajar dari iman dan ketaatan orang buta itu. Ia tidak beralasan jika tanah liat dan ludahnya dapat membuat mataku melihat, mengapa aku harus membuat diriku membasuh mataku di kolam Siloam? Tetapi orang buta itu mentaati Kristus yang memerintahkannya. Yang kedua, saudaraku, dengan perintah ini Tuhan mengacaukan orang-orang Yahudi yang dengan sengaja menolak dia. Kemungkinan besar banyak orang yang melihat dia mengoleskan tanah liat pada mata orang itu dan memperhatikan apa yang dia lakukan. Sebagai hasilnya tidak ada seorang pun yang dapat membantah bahwa Tuhan telah melakukan hal ini. Yang ketiga, dengan menyuruhnya orang buta itu ke kolam Siloam, Kristus menunjukkan bahwa ia bukanlah penentang perjanjian lama. Sebagaimana bagian dari penyembuhan, orang buta itu berjalan jauh menuju kolam Siloam dengan lumpur di matanya, memastikan bahwa orang banyak dapat melihat apa yang seharusnya menjadi tontonan yang luar biasa. Orang buta itu menuntun orang buta karena ia masih belum mengetahui siapa Yesus sebenarnya, tetapi menceritakan sebanyak mungkin yang ia ketahui, menggambarkan mujizat tersebut seperti yang hanya dapat dilakukan oleh orang buta. Ia menjadi penginjil buta bagi orang buta. Ketika mereka bertanya kepada orang buta itu di mana Yesus berada, ia dapat dengan jujur mengatakan bahwa ia tidak tahu karena ia tidak dapat melihat Yesus ketika ia disembuhkan. Mata orang buta yang telah dicelikkan oleh Tuhan Yesus dengan ludahnya itu kelak akan bersaksi melawan kebutaan yang meludahi wajahnya. Terhuyung-huyung oleh mujizat yang luar biasa ini, para tetangga masih tidak percaya. Namun kedatangan orang buta itu ke kolam Siloam dengan mata berlumuran lumpur, kedatangan orang buta itu ke kolam Siloam dengan mata yang berlumuran lumpur dilihat oleh banyak orang yang melihatnya, yang kemudian tidak dapat menyangkal bahwa mereka mengenali orang itu. Tetapi mereka tetap tidak percaya. Injil Yohanes tidak hanya mengatakan secara sepintas bahwa orang itu adalah seorang pengemis. Ia melakukannya untuk menunjukkan bahwa kasih Tuhan kepada umat manusia begitu besar, sehingga ia mau menolong orang yang paling hina sekalipun. Mujizat ini tentu saja menunjukkan sebuah kehebohan yang besar di antara orang-orang yang tidak mengenal pria itu sebelumnya. Mereka bertanya-tanya apakah benar ia adalah orang buta yang biasa mengemis. Ketika pria itu menegaskan identitasnya
dan menceritakan bagaimana ia disembuhkan oleh seorang pria bernama Yesus, para pemimpin agama Yahudi menjadi tertarik dan mulai menyelidiki kejadian ini. Mereka mempertanyakan pria yang dulunya buta dan juga Yesus sendiri. Mereka mempermasalahkan tindakan Tuhan Yesus yang menyembuhkan pada hari Sabat, yang menurut interpretasi mereka melanggar hukum Taurat. Pria yang telah disembuhkan itu, meskipun dulunya buta secara fisik, menunjukkan pemahaman rohani yang semakin mendalam. Ia membela Yesus, mengakuinya sebagai seorang nabi, dan bahkan menyiratkan bahwa ia berasal dari Allah. Kisah ini bukan hanya sekedar catatan tentang penyembuhan fisik. Yesus menyembuhkan orang buta dengan tanah liat dan ludah, mungkin tampak aneh pada pandangan pertama. Namun di dalam terkandung pelajaran yang sangat berharga tentang bagaimana Allah bekerja di luar batas pemahaman kita. Pentingnya iman dan ketaatan, serta bagaimana mujizat dapat menjadi ujian bagi hati manusia. Mujizat ini terus menjadi saksi bisu tentang kasih dan kuasa Yesus Kristus yang menyentuh dan mengubah hidup manusia, baik secara fisik maupun rohani. Baiklah saudara, jikalau saudara terberkati dengan tayangan ini, saudara bisa bagikan tayangan ini kepada rekan-rekan saudara yang lain yang dipandang layak mendapatkan berkat ini. Puji nama Tuhan, Tuhan Yesus memberkati.